Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah perencanaan pengajaran. Pada hari ini kita akan belajar tentang program tahunan. Apa program tahunan itu? Marilah kita pelajari selengkapnya. Yang dimaksud dengan program tahunan itu merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi merupakan program umum secara global ya, selama 1 tahun. Prota ini juga merupakan susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai kompetensi dasar atau KD yang diharapkan. Nah, alokasi waktu ini sangat diperlukan agar seluruh SK dan KD bisa diterapkan dan diterima oleh para peserta didik. Jadi nanti untuk menyusun prota ini, maka langkah yang pertama adalah menyusun alokasi waktu pembelajarannya dulu. Jadi untuk selama 1 tahun agar mencapai KD. Jadi kita susun alokasi waktu untuk KD selama 1 tahun. Nah, program tahunan ini perlu disiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran. Karena apa? Merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, diantaranya untuk pengembangan program semester, kemudian ada program mingguan, juga untuk program harian. Jadi kita harus pertama kali itu menyiapkan program tahunan terlebih dahulu, karena nanti akan dikembangkan di program-program berikutnya. Nah, sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan pengembangan program tahunan ini nanti antara lain yaitu KI dan KD, yaitu sebagai kurikulum nasional kita, yaitu kurikulum 2013. Nah, ini terdapat dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Nah, yang kalian pakai nanti adalah lampiran dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016, yaitu lampiran 15 mengenai mata pelajaran matematika. Ini yang kalian pakai nanti lampiran 15 dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016 sebagai KI dan KD mata pelajaran matematika. Yang kedua, skop dan sekuensi. Nah, setiap kompetensi atau skop dan sekuensi dari setiap kompetensi yang merupakan ruang lingkup dan batasan-batasan keluasan setiap pokok dan subpokok bahasan. Artinya, di sini kalian harus menyiapkan materinya, ya. Materinya itu keluasannya sampai di mana, batasan-batasan dari materi tersebut sampai di mana. Dan ini tidak sulit kalian peroleh karena sekarang sudah banyak buku-buku pelajaran yang beredar di seluruh Indonesia. Baik itu buku kurikulum 2013 dari pusat maupun buku-buku penerbit-penerbit yang lainnya. Jadi skop dan sekuensi ini kalian bisa cari materinya di buku-buku pelajaran. Yang ketiga, kalender pendidikan ini wajib, ya, karena dalam kalender pendidikan itu dapat kita lihat berapa jam waktu efektif yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran, ya, termasuk waktu libur dan lain-lain. Nah, ini terdapat di dalam kalender akademik selain surat edaran dari Dinas Pendidikan tentang pengaturan waktu-waktu efektif. Nah, ini yang kita gunakan untuk menghitung berapa jam pelajaran selama 1 tahun. Nanti ini kita gunakan kalender pendidikan. Nah,
Contoh ini adalah contoh lampiran 15 dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016, yaitu tentang KI dan KD. Di sini ada KI 3 dan KI 4, di mana KI 3 ini pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Sehingga kalau kalian menuliskan kompetensi dasar 3.1 pasti merupakan kompetensi pengetahuan. Sedangkan kalau di sini dituliskan 4.1 pasti kompetensi keterampilan. Jadi ini yang membedakan, kalau KI-nya punya depannya ini 3, maka pengetahuan, kalau depannya ini 4, maka KI dari keterampilan. Ini wajib kalian miliki untuk mengerjakan tugas tentang penyusunan prota nanti. Yang kedua, kalender pendidikan. Ini contoh kalender pendidikan ya. Nanti bisa kalian download sendiri ya. Bisa kalian download sendiri untuk penghitungan waktu efektif. Nah, di sini ada tulisan LU. LU ini maksudnya adalah libur umum, berarti ini hari Minggu. Minggu berarti ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi. Ini hitungannya 1 pekan. Ya, 1 minggu atau 1 pekan. Sehingga kalau kita menghitung berapa pekan atau berapa minggu bulan Juli, maka bisa kita hitung di sini ada 1, 2, ada 2 pekan. Nah, di sini ada sisa 3. Boleh dihitung 1 kalau 3, artinya separuhnya. Ya, jadi di sini bisa dihitung Juli ada 3 pekan. Karena sudah dihitung 3, maka sisanya di sini tidak usah dihitung. Sehingga untuk bulan Agustus dihitung lagi di sini, mulai sini. 1, 2, 3, 4. Nah, bulan Agustus ini ada 4 pekan. Demikian juga untuk bulan September dihitung 1, 2, 3, 4. Ini berarti ada 4 pekan untuk bulan September. Karena di sini 1 libur, setelah libur umum selanjutnya di sini adalah 1, maka tidak dihitung. Kalau 3 boleh dibulatkan menjadi 1 pekan. Tapi kalau 1 atau 2 tidak boleh. Demikian juga selanjutnya dihitung seperti itu. Cara menghitung banyaknya minggu di dalam kalender pendidikan. Contoh format program tahunan. Ya. Nah, untuk format program tahunan itu bisa jadi terjadi perbedaan-perbedaan formatnya. Akan tetapi secara umum itu isi dan maksudnya adalah sama, hanya beda formatnya. Ini salah satu contoh format program tahunan. Yang pertama harus ada halaman identitas. Identitas itu berisi mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas, dan tahun pelajarannya, karena merupakan program tahunan. Nah, nanti dibagi 2, yaitu semester ganjil dan semester genap. Untuk semester ganjil, ini materi pokoknya ini. Nah, kita hitung. Ini berisi KD ya. Materi pokok atau kompetensi dasar berisi KD. Berarti nanti kalau di situ ada KD 3.1, maka 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, dan seterusnya. Jangan lupa mencantumkan untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, dan cadangan. Nah, ini selama 1 semester ini kita bagi alokasi waktunya. Nanti jumlahnya harus sesuai dengan hitungan kita. Ini contoh untuk program tahunan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita rinci pada pertemuan berikutnya. Nah, itu tentang program tahunan yang perlu kalian pahami. Apabila kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kolom chat pada pembelajaran di Teams nanti ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.